Praktek ngebom tuh memang ada. Oke. Ngebom itu artinya produsernya sendiri atau production house-nya sendiri yang membeli tiket 4,2 juta. Terus ada satu film yang 4,1 kalah gitu. Kalah. Udah bayarin tuh. Ceger gitu supaya 4,5. Jadi dia nomor satunya. Jadi kayak gitu tuh mungkin karena dia udah cuan banyak anyway kan. Yang dia butuhkan adalah being number one gitu. Kalau film ini nggak jauh dari di belakang sutradara, produser apa yang bikin kreator-kreator ini nggak jauh dari IKJ. Nah itu kayaknya memang IKJ itu kan ada sekolahnya ya, sekolah sutradara, sekolah acting, sekolah apa. Itu kalau bisa dibilang masih mendominasi ya orang IKJ. Buat karya-karyanya apa gimana? Iya nggak ya? Gue nggak bisa jawab lagi. Dulu iya, mungkin kalau waktu gue masih kuliah gue bisa kayak 100% bilang iya gitu waktu tahun 2008, 2010 gitu. Sekarang itu udah sangat IKJ banget. Sekarang gue mau bilang iya juga takut salah karena dari Jogja udah banyak gitu kan, dari isi Padang Panjang juga udah mulai banyak sutradara-sutradara non IKJ, bahkan non film kuliah aja banyak gitu, udah mulai banyak gitu dan mulai, jadi gue nggak bisa bilang lagi bahwa merajai, cuma yang gue bisa bilang memang kalau sekarang masuk IKJ sih rasanya masih mudah gitu kalau nantinya mau kerja gitu loh, karena senior-seniornya masih banyak di industri. Yang lucu tuh ini yang di posisi gue sekarang, gue ngelihatnya kan anak-anak magang kan berarti. Ada dari IKJ, ada dari UMN, ada dari SAE, dari BINUS gitu kan. Sekarang kan sekolah film banyak ya. Udah banyak ya? Udah banyak gitu. Nah memang apanya ya, karakternya tuh beda-beda. Beda-beda. Dari sekolah itu semua tergantung biaya kuliahnya berapa gitu. Kalau kuliahnya merakyat gitu, kelihatan tuh orang-orangnya, militan-militannya. Iya. Terus kelihatan yang ini mah kayaknya jadi investor daripada jadi kru gitu tuh. Ini mah jadi produser ini gitu. Ini above the line, yang ini below the line. Kelihatan tuh. Jadi ke situ. Yang gua happy sih memang biasanya yang justru di luar Pulau Jawa itu sangat militan gitu, kayak isi Padang Panjang itu lumayan. Iya, cuma ya gitu sih. I'm not sure dominasi. Berarti bisa dibilang sekarang udah nggak mendominasi lagi kayak dulu. Iya, kayaknya sih. Kayaknya gue maaf nih harus ngasih jawaban abu-abu nih gitu. Gue pengen jawabannya ajak, cuma udah enggak kayaknya. Udah enggak ya. Nah sekarang nih bisnis film itu masih menjanjikan. Jadi kalau misalnya ada investor mau itu artinya dia mesti kemana dulu untuk ketemu orang. Ini kemarin gue nonton ada satu podcast Denny Siregar ya. Dia itu baru pertama kali bisnis bikin film. Ternyata flop, gagal. Nah terus yang kedua dia coba lagi, yang sayap-sayap patah, berhasil. Nah katanya di bisnis film itu banyak pemainnya yang macam-macam lah. Apa itu pemainnya, artinya duitnya nggak balik dan segala macam. Apa masih seperti itu? Iya, jadi beberapa tahun belakang ini gue sama temen-temen gue, sama partner gue, kan gue punya PH ya. Kita ketemu lah sama investor-investor juga gitu. Ada investor yang pertama kali, jarang sih kita ketemu yang pertama kali. Kita sering ketemunya yang kedua kali. Mereka ketemunya akhirnya ketemu sama gua, mata PH gua itu ketemu kedua kali gitu. Dan itu mereka sudah punya trauma. Sudah punya trauma duluan gitu terhadap kayak sebentar, misalnya ya bentuk traumanya itu kontraknya jadi tebel banget. Misalnya, kalau nggak kontraknya tebel, dikit-dikit tanda tangan gitu. Karena mereka sudah mengalami sebelumnya, mungkin baru pertama kali ketemu sama produser siapa, yang mungkin aku produser, pas ditanya juga kita, ini produser siapa? Gue nggak pernah dengar, di sekeliling industri juga kita tanya-tanya siapa ini. Berarti oknum di perfilman? Oknum di perfilman itu tidak sedikit. Oh gitu? Iya, karena industri film itu
tergolong baru ya. Kita baru berapa puluh tahun sih baru bangkit lagi kan tahun 2000-an kan. Jadi semua orang bisa jadi produser kan, semua orang bisa jadi sutradara, tinggal ngaku dikit terus pasang portfolio entah apa, comot dikit portfolio ini, portfolio itu ngaku punya Datang dia. ke investor, Datang ke mau bikin investor, investornya juga lagi semangat banget nih lagi dari bisnis gue yang ini, gue mau dong bisnis yang lebih flamboyan, yang lebih apa, ini ada duit segini, kasih, terus ya mungkin nggak dibawa lari tapi malpraktek atau mungkin lebih tepatnya apa nggak kompeten gitu ya, nggak kompeten terus akhirnya jadi boncos gitu. Kalau gua nggak nyebut maling ya, maling mah ada aja di mana aja ya. Ya nggak kompeten kan sama aja gitu kan, lu kehabisan duit juga pada akhirnya. Nah itu terjadi sama mereka, jadi pas ketemu sama gua itu kayak lu mau nipu gua lagi nggak nih, gitu kan? Lu kali ini ngerti nggak nih, gitu. Jadi apa due diligence-nya juga lebih tinggi, gitu-gitu loh. Itu syukur mereka nggak kapok. Kalau kapok kan selesai di pertama kan, udah nggak ketemu lagi sama siapa-siapa, mereka doing other business aja. Nah itu ada kayak gitu. Dan jadi ada orang yang oknum bikin portfolio buat di itu segala macam untuk menipu untuk investor gitu, ada aja. Ada. Kita pernah punya satu portfolio kita diambil film ini, dicomot, dimasukin ke website mereka, ada. Berarti tahu dong orangnya? Tahu, di dunia itu tahu. Ada beberapa itu. Ada beberapa. Terus sama-sama tahu lah. Maksudnya terus ya di blacklist lah gitu. Nah dunia kita tuh bukan dunia Indonesia ya, terutama ya dunia perfilman Indonesia tuh kayak apa ya? Kita tuh ngegeng. Entah kenapa tuh pasukan ini apa perfilman ini ngegeng lah gitu, ada geng ini temenan gitu. Tapi mereka emang nggak konfrontatif gitu ya, udah tahu sama tahu aja. Ini ngegeng ini maksudnya PH to PH apa? Ya filmmakers, kumpulan filmmakers gitu. Sebenarnya ngegeng itu kata yang bold ya, kata yang berani ya. Kalau bisa dibilang kan bikin film kan cocok-cocokan ya. Gue sutradara cocoknya sama pemain yang ini. Akhirnya jalannya bareng terus. Gitu kan. Lama-lama kan nggak cuma pemain sama sutradara kan, sama produser yang maunya yang itu terus gitu kan. Kumpulan itu terus. Akhirnya nongkrong bareng terus gitu kan. Akhirnya ngegeng. Nah itu tuh ada itu apa namanya? Jadi atmosfernya nggak bagus dong semua untuk karena lumayan kita gue pribadi hanya bisa menemukan sedikit manusia di perfilman yang willing to work with everyone, itu ada, cuma memang terbatas. Sisanya tuh lebih kayak enggak, gue nyamannya sama dia terus gitu ya. Kalau syukur-syukur kalau ada yang kalau sampai ada yang tersinggung karena satu pihak, yang lain ngebelain gitu-gitu. Itu tuh kan ada. kalau nggak salah dunia sinias itu apa namanya, Parvi ya? Parvi itu Persatuan Artis ya. Beda. Artis Film Indonesia. Beda sama film. Persatuan Artis. Baru artisnya. Persatuan ininya? Kita itu dinaungi sama BPI, Badan Perfilman Indonesia. Nah itu semua ikut situ? Harus ikut apa gimana? Badan Perfilman Indonesia. Badan Perfilman itu hadir karena undang-undang. Jadi karena undang-undang ada gitu. Cuma dia memang akhirnya dia membawahi asosiasi. Sekarang baru berdiri asosiasi berapa lama ya? 5 tahun apa 8 tahun? Artinya kan di bawah asosiasi itu ada para filmmakernya. Para filmmaker itu. Nah filmmaker itu mengkotak-kotakan sendiri geng-geng gitu. Ada geng-gengnya sendiri. Ada, tapi akur-akur enggak gitu. Ya gitulah gitu, nggak beneran musuhan enggak gitu. Cuma ya. Nah terus gua nggak kerja bareng sama dia. Itu nggak gitu. bagusnya pas kalau lagi ini dong, lagi Piala Citra atau apa itu kan berarti iya. Masih itu ada ininya. Dulu waktu ya film. Sekarang misalnya jurinya dari geng ini. Iya. Itu pengaruh nggak jadinya? Itu gimana? Kalau sekarang ya, gue mau jawab dulu itu waktu film Ekskul yang menang itu Mas Riri dan kawan-kawan mengembalikan Piala Citra mereka kan itu tahun 2000 berapa ya? 4 apa 6 ya kalau nggak salah. Terus ya sekitaran situlah, karena ini gimana sih pakai lagu orang lu menangin gitu kan. Itu kan something bad, terus dibalikin sama saat itulah. Nah, fast forward ke sekarang itu udah berapa FFI, dan usaha FFI untuk memperbaiki diri itu emang luar biasa besar lah ya.
Karena semua orang kan memang bertanya-tanya ini siapa nih yang ngendaliin, siapa nih ketuanya, gitu-gitu. Nah yang terbaru ini kan selama beberapa tahun kan Reza Radian kan ketuanya kan. Yes. Gue pribadi kenal sama si Reza dan gue ngelihat sendiri karena gue jadi juri juga. Gue ngelihat sendiri usaha-usaha untuk memperbaiki itulah gitu. Nggak total jadi sempurna, nggak gitu. Di forum juga ngomong ya ini kita perbaiki pelan-pelan. Banyak dong yang diperbaiki ya berarti. Banyak sistem-sistemnya, sistem penjuriannya supaya seobjektif mungkin gitu-gitu. Lah jurinya kan berarti dari ya kumpulan para itu gimana? Tetap nggak netral dong. Nah, itu jadi banyak dari asosiasi ini berhak untuk vote untuk misalnya dari asosiasi penulis gitu, vote untuk penulisnya gitu. Terus nanti dari kritik ada lagi. Jadi diusahakan untuk tidak ngegeng gitu, seobjektif mungkin gitu. Siapa sekarang yang caranya gimana? Nah, detailnya itu gua kalau jawab gua takut salah. Yang beneran bisa jawab ya Reza atau Lukman Sardi mungkin bisa jawab. Misalnya ketua sebelumnya ya. Itu mereka bisa jawab dengan detail lah. Detailnya seperti apa karena gue ujung-ujungnya cuma menilai aja. Gue menilai dari 22 tahun ini menilai dari 22 film untuk jadi film terbaik sama penulis skenario terbaik. Tahun ini. Nah, kalau persisnya kayak apa untuk menjadi itu objektif, karena kita semua paham tentang ngegeng itu. Oh iya, ini temen gue yang bikin, itu yang mesti dimenangin gitu kan. Nah, itu ada kok usaha-usaha untuk dispersing gitu supaya lebih objektif lah. Tapi detailnya gue nggak berani jawab, gue takut salah. Sempat waktu itu ada 80 juri gitu, online semua. Online semua gimana bisa fair? Orang sound juga ngomong gitu, gimana online pakai earphone? Kita udah bikinnya 5.1, 7.1, gimana kita bisa dinilai? Wah gitu-gitu tuh, masih chaos banget lah. Nah sekarang tuh, yang gue tahu sekarang dari sekian ratus jadi 22. Dari 22 akhirnya menjadi nominasi yang baru disebut. Dari nominasi ada tim jurinya yang nonton di bioskop sekarang. Jurinya? Nah, itu yang detailnya siapa nunjuk siapa yang berhak di juri gue nggak tahu. Dari mananya itu? Detailnya gue nggak ngikutin. Itu kan putusan akhir dong berarti? Keputusan akhir di situ. Oh, gitu. Iya. Panjang ya berarti itunya ya? Panjang. Terus film Indonesia dari dulu didominasi sama PH-PH besar. PH besar ini yang dipunya sama ya langsung aja lah dimonopoli sama orang India. Nah, dan itu ada nama-namanya lah ya di belakangnya udah ketahuan lah siapa ininya. Itu gimana untuk kita yang mau bikin PH baru untuk mau mulai berkarya untuk di situ, apakah memungkinkan, apakah bisa untuk meyakinkan investor? Gue nggak terlalu yakin gini ya, gue mesti jawabnya gimana ya. PH besar itu mereka udah bisa disebut studio gitu ya, kayak Warner Brothers gitu ya, karena mereka ibaratnya sudah memodali diri sendiri gitu loh. Industrinya udah besar juga ya? Setelah dapat box office di industri film tuh, once we get to just one box office itu kita sebenarnya udah bisa running our own filmmaking sendiri tanpa terlalu banyak investment. Kalau mau ada investor-investor itu untuk menekan risiko. Karena kita nggak mau keluarin pakai duit kita sepenuhnya misalnya, ya kita bareng-bareng gitu. Kayak rasanya those big players udah ada di posisi aman untuk running dari ketimbang nyari investor. Jadi rasanya sih pertanyaannya bukan ke arah kita bakal susah nggak ya dapat investor karena ada pemain-pemain besar ini gitu. Justru rata-rata investor nggak kesana lagi, memang mereka justru nyari yang baru-baru, yang mungkin yang baru-baru atau yang lebih promising gitu, yang kayaknya juga masih lebih ke arah sana lah gitu. Itu ada banyak. Cuma yang memang agak mengganggu. Kalau dibilang gua ikan kecil, ngelihat ikan-ikan gede gitu kan emang ganggu karena ngambil ruangnya kan lebih gede gitu kan. Gua di akuariumnya terbatas tapi gua kejedak-jeduk gitu, memang mengganggunya tuh dalam arti misalnya mereka pasti
mereka bisa lebih mudah dapat tanggal tayang misalnya. Ya mereka udah booking duluan. Udah booking duluan gitu ya. 21 juga udah lebih percaya kan. Atau Cinema Chain. Ya itu kan, tapi kan kita bisa jadi lebih susah gitu kan. Iya, masuknya. Iya, karena ikannya kecil gitu. Ada itunya gitu. Terus mungkin ada pemain misalnya, pH-nya pH udah jelas nih, pH gede gitu kan, terus ya bayarannya juga udah lebih clear gitu dibandingin pH kecil yang nggak bisa bayar semahal itu gitu. Terus mungkin ada pH lain yang pH yang besar yang udah kontrak eksklusif pemain siapa yang sebenarnya kita mau, nah because they have the money gitu. Terus ada pH gede juga yang sekarang lagi zamannya IP ya. IP? Intellectual property. Yeah. Jadi kita coba acquire IP tertentu, entah itu dari buku atau dari webtoon atau dari Wattpad atau dari lagu gitu, atau live rights-nya orang gitu. Itu we collect those IP untuk nanti dibikin film. Ya kita bayar full gitu, kita bayar berapa M gitu, itu jadi punya kita, nanti lama-lama kita bikin. Atau bisa juga option purchase, kita belinya selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu nggak boleh ada yang beli, nanti kalau ternyata kita tidak berhasil bikin, kita lepas lagi gitu kan. Nah, gue pernah ke satu toko buku, penerbit, yang ternyata semua udah dibeli sama ikan gede gitu. Terus kita nggak kebagian apa-apa gitu. Mereka yang punya kesempatan lebih besar untuk memproduksi IP yang lebih berpotensi untuk box office gitu. Kita cuma dapat kayak sisa-sisa gitu. Ya bikin ini apa ya laku ya gitu-gitu. Malah ada satu penulis ya. Terelie kalau nggak salah, dia kan punya buku banyak ya, gitu. Itu semua buku dibeli udah laku lah gitu IP-nya. Sama PH gede ini, beberapa PH gede nggak tentang satu gitu. Yang ini dibeli sama ini, yang ini dibeli sama ini gitu. Tinggal satu yang pas gue baca itu kayak Harry Potter. Fantasi. Fantasi kan susah dibikin film ya. Mahal, bikin CG-nya apanya gitu, dan itu nggak dibeli karena they know nggak bakalan bisa bikin karena bakal mahal gitu. Jadi ya udah, jadi kita nggak kebagian. Gitu-gitu itu lumayan efek dari ikan gede itu ya begitu ya, itu mendominasi sama memonopoli. Kurang lebihnya lah ya, mendominasi ya, memonopoli. Mereka pun gua nggak bisa bilang pemainnya banyak ya, jadi nggak bisa, mereka pun competing kok. Terus kita ngomongin ke penjualan bioskop nih. Ini ngomong secara ini aja, laku nggak laku. Nah sekarang lihat film ada tayang 100.000 penonton, 200.000 penonton, terus itu. Nah sistemnya tuh bagaimana kalau si artis itu ngomong ke royalti ke itu, dia tuh kontraknya bagaimana? Kalau ini kan kalau ngomong film beda sama lagu. Kalau lagu kan ada penciptanya. Kalau nah film nih sistemnya bagaimana? Ada sutradaranya, ada produsernya, ada artisnya, ada royaltinya atau enggak, atau berapa lama? Sistemnya bagaimana? Pembagiannya seperti apa? Macam-macam. Ada yang mempraktekkan semua punya PH, yang lain dapat beli putus ya, dapat honor aja, tapi nggak ada royalti terkait. Ada tergantung kontraknya berarti. Tergantung kontraknya. Tapi ada yang mempraktekkan seperti itu, ada yang mempraktekkan selain beli putus ada insentif, ada bonus. Kalau dapat 500.000 penonton, insentifnya itu dapat lebihan. Berarti semua nggak sama. Semua nggak sama. Kru aja beda gitu. Sutradara sama aktor bisa dapat beda gitu. Penulis bisa ditawarin. Berarti beda banget sama musik ya? Beda. Kalau penulis kan musik lebih mirip buku ya. Lebih buku. Penciptanya akan dapat royaltinya gitu kan. Film itu nggak ada yang baku. Semua jadi masing-masing beda-beda. Jadi kalau misalnya nih mau pakai artis dia, ya udah, misalnya lu berapa harganya, ya putus. Ada yang gitu, ada juga artis yang mau, oke, gue dibayar dan gue dapat royalti dari
dapat apa namanya, Insentif dapat tadi. dapat share dari profit. Ada yang kayak gitu, ada juga artis yang nggak mau. Enggak, soalnya kalau ada kayak gitu artinya fee gua berkurang. Ada soalnya yang negonya jadi kayak gitu kan. Daripada lo gue bayar let's say 500 juta, gimana kalau 300 juta tapi lo dapat 10% share gitu. Jadi nggak sama semua ya? Nggak sama, ada yang share, ada yang bonus wujudnya. Nanti kalau 500.000 penonton lo dapat another 50 juta, kalau 1 juta penonton lo dapat 100 juta gitu. Itu ada. Ada. Tergantung itu. Sangat tergantung sama Kontrak awalnya berarti nggak kontrak sama. awalnya. Both parties. Oke, lanjut lagi soal penjualan tiket. Penjualan tiket penonton di bioskop ada berapa juta, 5 juta penonton, 10 juta, berapa, 6 juta, 2 juta, 500 ribu. Itu benar dari jumlah penonton yang dihitung semuanya segitu. Sekarang ini nih film KKN Desa Penari ya, itu mengalahkan film Warkop. Iya betul. Ya, jumlahnya 9 atas juta. 9 juta ya. Warkop itu 6 juta kalau nggak salah. Ya, terus betul. yang lain-lainnya Dilan segala macem. Betul. Itu jumlah itu beneran. Nah, gue mau jawabnya gimana ya? Gue tuh mesti, gue ragu itu angka beneran. Pertama itu banyak faktor ya sih. Jadi ini gue jawab yang gue tahu aja ya. Gue nggak bilang KKN itu angkanya palsu atau apa Warkop angkanya palsu. Gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu bahwa praktek ngebom tuh memang ada. Ngebom itu artinya produsernya sendiri atau production house-nya sendiri yang membeli tiket untuk ngeborong tiket ibaratnya gitu. Nah, tapi ada alasan-alasannya nih. Gue bisa jelasin. Yang pertama, mereka ngebom untuk mempertahankan layar. Kalau tidak ada penontonnya, nggak nyampe kuota tertentu, misalnya dia nggak nyampe 30%, itu dikurangin. Jadi mau nggak mau mereka harus beli tiket. Jadi nanti lo bisa lihat kayak di MTX atau di mana gitu, merah dibeli tiketnya gitu, cuma pas ke bioskop nggak ada yang nonton. Ada gitu ya? Nggak ada. Iya kayak gitu. Ada. Dalam arti ngebom itu ya? Dalam arti itu ngebom yang pertama tuh. Jadi mereka akan ngebeli itu untuk mempertahankan layar. Ya, dan itu costly karena harus bayar full tiket gitu kan. Masuk ke sistemnya si bioskop kan itu? Harus beli full tiket. Nah, sementara kita dapat revenue-nya kan separuh dari harga tiket kan. Berapa? Ya 50%. Persis 50%. Setelah dipotong pajak baru bagi 2 sama let's say tiket itu 50.000, berarti 25.000 dapat. 25.000. Potong dulu pajak. Berapa baru? Tadi ngebom jadi harus beli full. Jadi sebenarnya rugi kan. Karena harus bayar separuhnya lagi. Nah, itu dilakuin buat jagain layar gitu. Terus ada juga yang ngelakuin ya kalau terus ada penonton gitu kan ya. Kalau ada penonton ya jadi bagus, kalau enggak ya tetap anjlok gitu kan. Satu. Kedua itu ada yang melakukan untuk stimulus. Jadi memang dia yang bayarin, dia cari agent untuk nyariin penontonnya. Penontonnya nonton gratis. Ada gitu ya? Ada. Ini sih legit bisnis ya personal to personal lah gitu kayaknya penontonnya. Nah, perkara penontonnya itu target penonton, kalau itu target penonton kan dia jadi cerita kemana-mana kan. Jadinya word of mouth berusaha. Jadi ada usaha untuk stimulus. Tapi ya duitnya dari kita duluan gitu. It's part of distribution strategy lah gitu. Jadi ada praktek itu berarti ya? Ada, dan itu lebih legit lah daripada yang pertama yang sekedar ngebom doang gitu. Terus yang gue tahu lagi ada yang beli tiketnya untuk ngegenep-genepin. Ini agak-agak mitos ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Cuma misalnya penonton nomor film Indonesia sekarang nomor 1 jumlah penontonnya 4 juta, 4,2 gitu. Terus di film tertentu nih 4,2 gitu kan, 4,2 juta. Terus ada satu film yang 4,1 kalah gitu. Udah bayarin tuh. Ceger gitu supaya 4,5. Jadi dia nomor satunya.
Jadi kayak gitu tuh mungkin karena dia udah cuan banyak anyway kan. Yeah. Yang dia butuhkan adalah being number one gitu kan misalnya. Being number one, tapi keluar modal, masuk dalam catatan sejarah berarti. Masuk dalam catatan sejarah, dan kalau company-company besar atau investor-investor besar lihat siapa pemain nomor satu, ya dia gitu. Nah, ada juga yang that's also business strategy kan, supaya gua on top of the game, ya gua harus ngelakuin itu, ngebom karena itu ada juga gitu. Berarti PH-PH kecil nggak bisa dong lakukan itu? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Ya kecuali ada budgetnya ya. Kan kita kan ke investor kan biaya produksi sekian M, biaya promosi sekian M. Biasanya berhenti di situ. Padahal kan harusnya ada biaya distribusi juga kan. Yeah. Nah itu yang nantinya untuk ngebom. Ya misalnya bahasa kita ngebom. Oh. Biasanya ada itu juga. Ada praktek itu ya. Nah terus tadi ngomong biaya produksi, biaya promosi. Biaya promosi itu ngaruh banget. Malah ngaruh banget. Laku enggaknya itu dari biaya promosi. Jadi ketahuan banget kalau film itu berapa biaya promosi lo, 500 juta. Ya itu udah ketahuan nih, filmnya paling 10.000, 20.000, di bawah 100.000 itu ketahuan. Karena udah jelas penonton nggak tahu kalau ada bioskop, kalau ada itu sedang tayang di bioskop. Lain ceritanya kalau ada PH yang ngeluarin duit sampai 10 miliar, 15 miliar hanya untuk promosi. Itu udah pasti kedengeran. Jadi gede juga dong biaya semua ininya. Gede. Ya katanya sih idealnya 1:1 ya. Kalau biaya produksinya 10 miliar, biaya promosinya sebaiknya 10 miliar. Sebaiknya 10 miliar? Iya, 1:1. Kalau Hollywood udah 2 kali lipat 3 kali lipat, biaya promosinya lebih besar. Iya. Berarti ada ya praktek begitu ya? Iya. Iya, praktek ngebom, praktek itu segala macam. Mafia nggak ada. Orang selalu ngira mafia tuh susah kita tuh kalau bikin bioskop susah dapet tanggal tayang atau apa karena ada orang di balik itunya, ada mafia atau apa, itu nggak ada. Nggak ada.